saksikan cuplikannya, mengapa dia seberani itu. Kita dengarkan. Jangan lupa subscribe channel Lidara. Siapa? Saksi. Kenapa nggak ada yang kudus? Apa yang saksikan? Oh, emang umat gendeng lah ya. Kalau dibilang gendeng, harga dirimu dong bangkit. Saya tuh bikin kau tuh bangun. Tersandar daripada dogma ya. Kalau Islam begitu sama cap, taek. Ayo 1, 2, 3, sergap, taek. Keras, sergap, taek. Tapi kalau begitu, kalau di sini, ya lu alayut lalai, ilmiul amaliyut. Jika itu panduan kitab nyata, maka wajib ilmiah nggak? Wajib. Ya, katanya Ustadz TM, kalau itu buku panduannya wajib ilmiah, maka wajib. Ya, kalau tidak ilmiah berarti bukan kitab suci, katanya. Itu ya Pak King ya. Oke, masih panjang. Kita akan lihat cuplikannya, Betul. dan kita akan lihat nanti videonya. Bagaimana Ustadz ini mengatakan dogma, ya, yang disaksikan itu semua omong kosong, karena mereka tidak pernah bersaksi. Walaupun mereka mengatakan aku bersaksi, tiada bla 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 selain bla bla bla, karena bla bla bla. Nah, itu omong kosong. Karena kalau orang bersaksi pasti menyaksikan sendiri dan melihat. Tapi kalau berkata menyaksikan tapi tidak pernah menyaksikan, itu omong kosong, tipu-tipu saja tidak ya. menyaksikan. Tidak menyaksikan karena tidak bisa lihat ya. Oke. Baik, sebelum kita masuk Pak King, kita berdoa, silakan Pak King. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa berkumpul lagi di Room Lidara Rewawa, channel TV. Kami akan mempersembahkan live ini untuk memberikan edukasi kepada setiap orang yang menyaksikan siaran ini pada malam hari ini. Bapak, kami mohon urapan yang baru turun atas kami semua, khususnya hamba-Mu Pak Lidara, sebagai narasumber yang akan memberikan pengajaran pada malam hari ini. Edukasi, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan, semuanya berdasarkan ilham daripada kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu. Bapak, kami berdoa, segala kuasa yang ingin mengganggu live ini, apapun bentuk serangannya, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya perlindungan, pertolongan selalu nyata daripada Tuhan kami. Karenanya Bapak, kami serahkan live ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang di LC, yang begitu giat Tuhan, untuk menulis dan membantah, meluruskan pandangan-pandangan yang keliru tentang iman Kristen, serangan-serangan yang ingin mendegradasi ketuhanan Yesus Kristus, mendegradasi Alkitab. Biarlah anak-anak-Mu yang ada di LC terus menulis, membantah, berdasarkan pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Kami juga berdoa segala peralatan yang dipergunakan dalam live ini dikuduskan, disucikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar live ini boleh berlangsung dengan sempurna, tidak ada satu gangguan apapun juga. Terima kasih Abah. Kami buka siaran ini di dalam satu nama yang maha kuasa, nama yang maha sakti, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Ya, luar biasa ya. Oke. Ya, sebelum itu kita membaca dulu firman Tuhan yang terambil dari Efesus ya. Kita akan baca sebentar ya. Efesus. Ya, dari Efesus 6 ayat 1 sampai 11 ya. Sampai 12. Kita akan baca Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, firman Tuhan adalah Alkitab adalah firman Tuhan satu-satunya di dunia. Ya, tidak ada lagi kitab suci selain daripada firman Tuhan. Ya, selain daripada firman Tuhan itu kitab dongeng atau kitab omong kosong. Jangan percaya dan jangan membaca itu. Kalian akan tersesat masuk ke dalam neraka. Ya, bacalah Alkitab karena itulah satu-satunya kitab suci di dunia ini. Ya, baik kita lihat Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 12. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya. 7. Dan
yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. 11. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Haleluya. Ya, kita diajarkan untuk apa? Kita sebagai umat Kristen, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus taat kepada orang tua dan Tuhan terutama. Jadi kita harus taat dulu kepada Tuhan, baru kepada orang tua. Karena haruslah demikian. Dan juga hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari Tuhan. Ya. Jadi supaya apa? Supaya berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Ya. Dan bapak-bapak janganlah bangkitkan hati amarah di dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka dalam ajaran takut akan Tuhan dan nasihat Tuhan melalui Alkitab. Jangan baca kitab yang lain di luar daripada Alkitab, walaupun dia mengaku sebagai kitab suci, itu tidak ada suci-sucinya. Dia hanyalah kitab dongeng omong kosong, yang isinya hanyalah mimpi-mimpi dan karangan ocehan manusia yang mengarang kitab tersebut. Ya, dan juga kita harus takut dan gentar, ya, dan taatilah Tuhan dengan tulus hati, yaitu sama seperti Kristus. Ya, dan juga kita jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati, tetapi di belakang mereka kita hanya berbuat dosa. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Karena melayani Tuhan bukan melayani manusia, melayani Tuhan, maka kita akan mendapatkan upahnya di sorga. Ya, karena apa? Kalau kita melayani Tuhan, maka kita menerima upah-upah kita di sorga nanti. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam sorga. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. Ya, itulah firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 12 ya. Ini bagaimana Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua kita supaya panjang umur kita di dunia. Maka berkat-berkat akan dicurahkan, tingkap-tingkap langit akan dibukakan, maka engkau tidak akan lagi mampu menampung berkat-berkat yang berlimpah itu. Haleluya ya. Jadi, ya, amin ya. Jadi itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bacalah Alkitab, saudara-saudaraku ya. Jadi live chat maupun dimanapun berada. Jangan baca kitab dongeng. Dongeng. Ya, karena kitab dongeng itu kitab omong kosong. Itu kitab dari hantu, setan, iblis, bukan dari Tuhan. Karena sang hantu itu mengaku-ngaku menjadi Tuhan dan mengatakan menciptakan dunia ini. Tetapi yang dia ciptakan dunia yang datar, bumi yang datar, ya, yang dihamparkan seperti kue cucur, seperti telur mata sapi. Omong kosong. Karena Tuhan sudah menciptakan bumi yang bulat. Tuhan kita Yesus Kristus telah menciptakan bumi yang bulat. Ya, itu makanya luar biasa sekali ya. Jangan seperti mereka, umat-umat dungu yang tidak mengenal Tuhannya, tetapi berteriak-teriak, aku bersaksi tiada Tuhan selain dia, dan itulah nabinya. Omong kosong, karena mereka tidak pernah menjadi saksi apa yang mereka persaksikan. Jadi semua itu omong kosong, nol besar. Tetapi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain daripada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, katanya. Dan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itulah adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia dan berdiam di tengah-tengah kita. Haleluya. Ya, dan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tidak ada sesuatu pun yang jadi. Ya. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sang firman itu yang melakukan penciptaan. Semua dijadikan oleh dia, segala sesuatunya. Ya, dan dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ya, terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang, sedang datang dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang sebagai milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Itulah Sang Firman itu. Siapa? Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah sendiri. Itulah Sang Firman, Logos itu, ya, Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Silakan Pak King, sebelum kita masuk ke dalam topiknya dan kita melihat video yang mengerikan ini dan paling ditakuti oleh kalangan sebelah. Silakan Pak King. Ya, luar biasa Pak Lidara. Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 12 tadi Pak Lidara sudah bacakan, inilah tulisan berdasarkan ilham daripada kuasa Roh Kudus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dia berkata kepada jemaat di Efesus, memperingati akan jemaat di Efesus, dikatakan demikian, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi, panjang umurmu di bumi. Jadi ini ajaran yang benar. Kalau ada orang bilang Rasul Paulus ajaran sesat, nah otakmu yang sesat. Karena saya sudah baca kisah Rasul Paulus, tulisan-tulisannya memberkati jemaat-jemaat yang ada di Roma, di Efesus, di Galatia, di Korintus. Banyak hal Rasul Paulus menulis firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang didapatinya dari ilham kuasa Roh Kudus. Karena itu dia katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya engkau panjang umur. Jadi ini ajaran yang luar biasa ya. Kalau mau panjang umur, hormati ayah dan ibumu. Ini firman Tuhan, tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah. Hormati ayah dan ibumu. Jadi bagi Anda-Anda yang masih ada orang tua, Anda harus menghormati orang tuamu, ibumu, nenekmu kalau masih hidup. Hormati. Apa yang mereka suka, makanan apa yang mereka suka, Anda punya uang, beli, kasih mereka makan, mumpung mereka masih hidup. Jadi, kalau kita bisa menghormati Tuhan dan menghormati orang tua kita, maka kita panjang umur. Dan juga diperingatkan kepada kita, hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan bikin anak-anakmu sakit hati dengan perkataanmu yang kotor, dengan perkataanmu yang begitu kasar kepada anak-anak. Dikatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Wow, luar biasa saudara. Didiklah anak-anakmu di dalam jalan kebenaran. Karena tidak ada yang lebih kita berbahagia di dunia ini ketika kita melihat anak-anak kita melakukan kebenaran. Itulah sesuatu hal yang sangat membuat hati kita bersuka cita karena melihat anak-anak kita melakukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Mengikuti ajaran-ajaran daripada firman Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah firman Tuhan. Jangan hanya di hadapan orang, jangan di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Elohim. Jadi, lakukanlah semua itu dengan segenap hati. Lakukan pelayananmu, hormati orang tuamu, ayahmu, ibumu, nenekmu, kakekmu, dengan segenap hati, jangan setengah hati. Ini firman Tuhan yang berkata, melalui hambanya, Rasul Paulus, yang dikritik, yang dihina-hina oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan, dan bukan untuk manusia. Jadi melayani bosmu, melayani atasanmu, ya, seperti Anda melayani Tuhan. Melayani orang tuamu, melayani kakekmu, melayani nenekmu, itu seperti kita melayani Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi, jangan suka berbuat jahat. Jangan merancangkan kejahatan. Jangan punya hati yang syirik. Jangan ingin membuat orang lain celaka. Tidak boleh, saudara, sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah merancangkan kecelakaan bagi orang lain. Jangan Anda senang melihat orang susah.
dan susah melihat orang senang. Itu jahat di mata Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, bos-bos, ya para penguasa, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Jangan mengancam karyawanmu. Jangan mengancam bawahanmu. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan ia tidak memandang muka. Tuhan itu berbuat adil karena dia maha adil, maka dia menghukum dengan keadilannya. Jadi kalau Tuhan menghukum, jangan bilang Tuhan sadis. Ketika Tuhan membantai, menyuruh Saul membantai suku Amalek, jangan bilang, oh Tuhan begitu kejam. Tidak, saudara. Ya, Tuhan itu berbuat keadilan. Dan dia maha kuasa. Apa yang dia lakukan, kita tidak bisa melawan. Karena dia maha kuasa. Dia maha mengetahui rancangan apa yang ada pada dia. Dia sangat memahaminya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Teguh berdiri di dalam iman percaya. Jangan mudah tergoda dengan godaan-godaan pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Ya, jangan pengen kawin 4. Anda menyeberang ke seberang. Jangan karena harta, uang. Anda diiming-iming, dikasih ternak cacing, dikasih rumah. Anda menjual Yesus. Itu dosa besar. Ya, itu pengkhianat. Bertobatlah. Ya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Teguh berdiri di dalam iman. Jangan goyah imanmu walau sedetik pun. Jangan pernah goyah. Jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim. Pakailah firman Tuhan. Mintalah kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat, iblis itu adalah bapa pendusta sejak dari semula. Jangan pernah berbicara dengan iblis. Jangan pernah berbicara dengan jin setan. Apalagi mengelilingi Anda waktu bersembahyang. Itu harus diusir dalam nama Yesus. Jangan pernah bersahabat dengan jin, setan, iblis, dan kaki tangannya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah kuasa gelap, melawan penguasa-penguasa gelap di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ingat, iblis menguasai udara. Jangan main-main dengan udara, saudara. Jangan saudara pikir, oh saudara menguasai udara, iblis menguasai udara. Karena dia dibuang ke udara. Dia dibuang ke angkasa. Bertobat. Sadari itu. Kita bahas tentang kemanusiaannya yuk. Siapa ini? Halo? Anda mau berdebat atau apa? Kenapa? Pak, saya mau bertanya. Sebentar, Pak. Saya Lanjut, lagi lanjut. menyampaikan firman Tuhan. Silakan, ntar ya. Kalau Anda Pak, mau ya, bertanya sabar. sebentar lagi. Nanti habis ini bertanyanya, Pak Anda ya, masuk sabar semua ya. orang harus sadar. Ayo, lanjut. Oke. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita melawan kuasa-kuasa gelap, kuasa iblis, kuasa setan. Kita melawan penghulu-penghulu yang gelap dunia ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetaplah berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap teguh di dalam Tuhan. Sekalipun serangan kuasa kegelapan itu menyerang kita setiap saat. Tetapi tetap teguhlah berdiri, karena kita menggunakan perlengkapan senjata Elohim, yaitu firman Tuhan dan kuasa Roh Kudusnya. Demikian, Pak Lidara. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Mantap, Pak Lidara. Kenapa Pak Bang Eki? Ada apa yang mau ditanyakan? Bang Eki, ini juga ada bijinya Kainama, belum apa-apa udah naik. Satu-satu. Ya, Bang Eki, sekarang disuruh nanya mana dia? Sekarang malah menghilang dia. Iya, Silakan tanya. Bang Eki, tadi mau nanya apa? Bang Eki, dibuka. Di-unmute. Ya. Bang Eki. Wah, Oh, ya udah. dia sembunyi Oke. di bawah hero. Oke, kita dengarkan dulu ya kalau gitu ya. Topiknya pada malam hari ini. Ya. Haleluya. Apa yang dikatakan oleh Ustadz ini? Kalau itu kau anggap panduan dan kitab nyata, sadar coba ya. Bunyinya apa? Bersaksi. Kenapa nggak ada yang tulis apa yang disaksikan? Oh, emang umat gendeng lah Pak ya. Kalau sadar coba ya. Bunyinya apa? Bersaksi. Kenapa nggak ada yang tulis apa yang disaksikan? Oh, emang umat gendeng lah Pak ya. Kalau dibilang gendeng, harga dirimu dong bangkit. Saya tuh bikin kau bangun. Tersandar daripada dogma ya. Kalau Islam begitu Islam ucap, tae. Ayo 1, 2, 3, ucap, tae. Keras, ucap, tae. Tapi kalau begitu, kalau di sini, ya lu ala yuk alai, ilmiun wa amaliyun.
Jika itu panduan kitab nyata, maka wajib ilmiah nggak? Wajib. Tapi kalau itu kau anggap panduan bukan kitab nyata, isinya hanya pengetahuan. Tujuannya apa? Debat. Islam yang awalnya ini ya, rusak menjadi dogma ya. Ke Arab-Araban, ngefans sama Habib, karena Habib hidungnya mancung, ke Arab-Araban, no, taek, ya. Saya nggak ngefans Habib. Arab itu adalah tempat dulu yang paling jahiliyah, paling bobrok, paling goblok, paling sesat ya. Dan di sana tempatnya Rasul turun, ada tempat yang paling jahiliyah zaman itu. Saya nggak ngefans Habib, biarpun kau Habibnya berkali-kali ya, dimensimu ya, Habib, 7 kali misalkan di sini Habibmu saya gelari Habib Cak taek. Saya mengakuin Indonesia daripada ke Arab-Araban ya. Tapi kalau kau kesini bawa gelar Habib, tak pisui, tak janjuk, tak suruh pulang ya. Bukan tempatnya Habib ya. Di sini Indonesia ya. Tempatnya Bang, tempatnya Gus, tempatnya Mas ya. Bukan tempatnya Habib gak jelas ya. Nabi tidak mengajarkan membaca kitab mushaf. Proses agama itu tidak dengan belajar akal. Jadi kalau ada orang yang belajar agama dengan pinter-pinteran, mulai belajar ngaji, hafalan, tafsir Quran, fikih, kemudian ilmu hadis, hafalan dan sebagainya, itu bukan agama. Mantap dan berani ya Pak King David ya. Ya. Disaksikan orang ini, saya live ya. Saya jamin ya, MUI gak bakal berani nongol masalah ini. Ayo MUI, saya tes ya, jawab ya. Anda berani apa enggak menjawab saya? Ada nggak Rasul zaman ini? Tepuk tangan. Lantas, mana wujudnya Allah dan Rasulullah di zaman ini yang bisa kau saksi dalam syahadatmu? Tepuk tangan. Ini ya, saya tunjukkan bahwasanya agama Islam telah rusak prakteknya. Apalagi ada majlis ulamanya lagi, payah kali. Cuman tahu, paham, yakin, angan-angan, pendapat, teori, prakteknya. Sumpah kau MUI, kaplokin dasmu ya, iya loh. Sama MUI, iya, gak mungkin nongol. Ulama, jancuk, ya. Bahasa manis kasar. Islam di Indonesia mulai ya, yang praktek organisasi kolor hijau, sekarang jarang paham. Ini kan, yang kolor biru pun, tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa gak ada nangkap? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir tuh. Ini cocok saya, barang bukti ya, kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Sesat itu sesat, oke tangkap kayak kau ada kesehatan enggak? 3 tahun gak ada nangkap, cek kau ingat? Maka buat apa selalu tunggang-tungging gak kenal akan Tuhan yang kau sembah, betul gak? Sudah tahu wujudnya Allah? Kalau saya tanya, mana wujudnya Allah? Bisa tunjuk? Luar biasa, betul kan? Jadi makanya, karena MUI goblok-goblok ya orang-orangnya, saya sarankan MUI diganti. Saya bohong, ulama kayak Ustaz Gus Habib loh. Apa sih Pak dari tadi? Pak dari tadi ditanyain kemana Pak? Mau tanya Ini apa? Maaf tadi, ini apa namanya jaringannya di sini terpental saya. Oh gitu. Apa? Mau nanya apa dari tadi? Ya, maaf saya mau bertanya. Iya, mau nanya. Kan Yesus itu kan menurut orang Kristen kan Tuhan. Tapi di dalam Injil Markus kok Yesus tidak tahu kapan hari kiamat terjadi gitu. Kan sedangkan yang membuat kiamat itu dia. Bos, ngawur aja kamu. Bacakan, jangan hanya sebentar satu-satu. Heran di sini kalau ada orang satu langsung nyerocos. Tenang dulu, santai. Dia mau ngomong apa? Silakan Kang Eki, sabar dulu. Sabar, silakan Kang Eki. Apa mau nanya apa? Iya kan, Silakan. Yesus Ya. menurut agama Kristen kan Tuhan. Ya, betul. Dia Tuhan, bukan menurut agama Kristen. Dia memang Tuhan. Iya. Ya, terus gimana? Tapi di dalam Injil Markus, Yesus kapan tidak tahu hari kiamat terjadi gitu. Coba. Oke. Ada nggak? Di mana Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat? Di dalam Injil Markus, Gimana? Pak. Di Injil Markus. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Berapa? Iya, sebentar. Baca baik-baik ya Pak ya. Tidak ada Yesus tidak tahu. Tidak pernah Yesus mengatakan tidak tahu. Ya, nanti kita baca sama-sama ya. Nggak ada Yesus mengatakan aku tidak tahu. Yesus sangat tahu, Pak. Tuhan kok. Iya, tapi mana ayat nggak ada di sini. Sabar. Jangan terguncang. Sabar, Pak. Kambing terguncang. Kita lihat ya Markus ya, kan Bapak Markus ya. Inilah orang melek yang buta ya seperti ini. Ya, sebentar saya buka dulu ya. Markus berapa Pak? Bapak tahu? Markus berapa? Itu yang ngomong tuh, tanyain Pak. Berapa? Markus berapa? Loh, Bapak yang nanya, Bapak tahu nggak? Di Markus berapa? Nggak ada dijelaskan kalau dari sini, tapi Markus dari Markus. Bapak tahunya dari siapa? Dari mana Bapak tahunya? Dari Alkitab. Bapak udah baca Alkitabnya? Matius 24 ayat 24 36. Tadi bilang Markus. Loh, gimana? Tadi Markus. Matius. Tadi Bapak bilang Markus, makanya saya cari. Baca baik-baik. Aduh, Matius 24 36.
36. Cari ya, Kita Pak, ya? baca. Bukanya. Sebentar Pak. Baca baik-baik Kita baca ya Pak ya. dan pahami. Di mana kata Yesus tidak tahu hari kiamat. Ya, sebelum kita lanjut ya. Coba Bapak baca. Di mana ada kata Yesus tidak tahu hari kiamat, coba. Itu Matius 24 ayat 36. Coba Bapak Coba baca. baca. Teliti, bacanya teliti. Bacanya pelan-pelan Pak. Coba Pak, Pelan-pelan. Kang Eki. Nggak kelihatan Pak di sini? Masa nggak kelihatan? Gede begitu. Ustaz. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak tahu. Koma dulu. Kok pelan-pelan Pak, bacanya Ada- ada koma, baca, koma, berhenti. komanya dibaca juga Pak, berhenti kalau koma, coba Tetapi Pak, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. koma, Malaikat pun di surga tidak tahu kapan hari Terus. itu terjadi. ya terus, Hanya Bapa yang tahu hari kiamat itu terjadi. di mana Anak Yesus, pun. anak pun Anak pun tidak, juga baca. di mana Yesus, di mana Apapun Yesus yang nggak tahu, hanya Bapa sendiri. iya, Yang di mana Yesus sebagai Di mana Tuhan Yesus? tidak tahu, di mana Yesus Iya, tidak kan? tahu, Berarti kan Di mana? Yesus juga kan tidak tahu di sini kan. Di di mana, Mana ada mana, Yesus? mana Pak tulisan Yesus tidak tahu, di mana Pak, coba baca sekali lagi Pak, ada nggak kata Yesus tidak tahu? Baca baik-baik. Baca Pak, pelan-pelan Pak, bacanya. Pelan-pelan. Jangan seperti kereta api Pak. Baca Karena sekali saya lagi Pak. Cuma batang pisang yang menafsir-nafsir ayat orang lain. Coba, Baca baik-baik coba. coba baca sekali lagi Pak. Baca. Silakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Terus. Malaikat pun di surga tidak tahu. Malaikat Anak pun malaikat tidak. surga. Hanya Terus. Bapa yang tahu. Dan Iya. kan Yesus kan anak. Yesus, Yang kenal Bapa, anaknya Bapa. Iya. Berarti kan Yesus juga tidak tahu kan? Yesus sebentar, sebentar Pak Ki. Anak pun Yesus sebagai manusia tidak tahu. Tetapi Yesus yang adalah firman atau logos Bapa itu sendiri yang adalah Bapa sendiri dia tahu karena dikatakan di sini hanya Bapa sendiri. Ya kan kalau menurut secara logika kan, walaupun Yesus jadi kemanusiaannya juga kan Yesus harus tahu hari kiamat itu. Kalau dia tidak Iya. tahu gitu. Loh, Yesus tahu, hanya Bapa sendiri tahu tuh. Kan hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya kata Bapak Dan barusan. Bapa adalah satu. Iya, karena Yohanes anak 40. Satu. Yohanes 30 ayat 10 Pak, baca Pak. 10:30. Ya, sebentar Pak ya. Kita baca 10, Yohanes 10 ayat 30 Bapak Iya, baca lagi ya. dulu. Supaya Bapak tahu jalan dia? ceritanya siapa dia tuh Pak. Baca Pak. Ini anak dan Bapak adalah satu kan? Iya, Bapak, Iya. aku dan Bapak adalah satu. Iya. Jadi Yesus sebagai Bapak tahu nggak di hari kiamat? Tadi di ayat Yesus, itu. Yesus kan menjelma jadi manusia kan, menurut Iya. keyakinan Firman. Kristen. Iya, ini baca, coba Pak baca nih Yohanes 1 ayat 1 dulu Bapak. Kalau Yesus, kalau Yesus firman menjadi Baca. manusia, Iya, baca, mestinya Pak. Yesus kan harus tahu. Iya, tahu, dia sangat tahu Pak. Tapi di Matius barusan nggak tahu. Di mana yang Iya, tidak iya. tahu? Gimana Di mana? Kamu ini Hmm. gobloknya. Sebentar Pak, sebentar. Coba Bapak baca lagi Matiusnya, coba ditelaah. Betul-betul Pak. Baca baik. Coba baca sekali lagi. Coba Pak, baca sekali lagi Pak. Sekali lagi. Bentar. Ya, Matius 24 ayat 36. Baca sekali lagi pelan-pelan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat Terus, pun koma tidak dulu Berhenti Pak, dulu, koma Bapak. dulu. Berhenti dulu, baru malaikat-malaikat di Bapak ngomongnya kayak kereta sih. Malaikat-malaikat di surga tidak, koma. tidak tahu. Dan anak pun tidak. Bapak Hanya sendiri. Bapak sendiri. Yesus Nah, itu tadi, sebentar Pak, Bapaknya Ratus tadi di Yohanes 10 ayat 30, Yesus dengan Bapak adalah satu kan? Betul kan? Iya, Yesus- Bapak Yesus- adalah satu. Iya, terus ini yang tahu hari kiamat siapa? Ya Bapak sendiri kan yang Iya Bapak, Yesus Bapak atau Yesus Bapak kan? Bukan, kan Dengan Yesus satu. itu kan sebagai utusan. Kok Keturunan nggak itu. ada? Yesus itu Tuhan Pak, Terakhir. Tuhan Pak. Enggak Pak, dalam ini Yesus Coba Bapak lebih tahu dari bisa berbuat kita. apa-apa Bapak Kristen atas diri apa? sendiri Coba, kecuali Bapak, atas kehendak Dia yang telah mengutus aku itu katanya. iya, Bapak di dalam otak Bapak utusan itu apa? Coba jelaskan dulu. Apa utusan? Utusan itu seperti anak buah kan? Anak buah, seperti Oh. anak buah. Heeh. Anak buah yang bagaimana? Kan bos mengutus ambil Iya. barang itu. Baik, iya. Terus kalau bos ngurus terus anak buah, manusianya orangnya ada nggak? Ada nggak? Ya ada. Kan Yesus. Ada. Enggak. Pak, tadi Bapak bilang ngutus anak buah. Anak buahnya ada nggak manusianya? Bos itu. Bos itu waktu ngutus anak buahnya, Iya. ada nggak Ya, bos manusianya? Ya itu Ada kan? bos itu kan ada. Bos itu kan Ada. Ya Kan sudah. Oke. Berarti dengar dulu Pak. Berarti bos mengutus anak buahnya ada kan? Manusia berdiri di depannya kan? Betul nggak Pak? Betul nggak betul?
Iya betul. kan? Jadi kan Iya. kan- Dengar kan- dulu kan- Pak, jangan dengar Bapak, jangan asumsi. Bapak dengar dulu, ada Asumsi manusianya. ini, Kakak. Iya, Yesus waktu diutus dari surga, ada nggak wujud manusianya? Ada nggak? Yesus waktu diutus dari surga, Dari surga dia turun tuh kayak Superman, manusianya turun ke bumi gitu. enggak kan Yesus kan lah. Nah, iya makanya Yesus langsung iya, mengucapkan. iya makanya saya mau perbaiki otak Bapak. Yang katanya namanya utusan itu ada manusianya. Ada manusianya, baru saya berkata, "Hei Eki, aku utus kamu ke sana." Ekinya ada. Tapi Yesus ketika diutus dari surga turun ke dunia, dia logos, kalimatullah. Kalimatullah itu manusia apa bukan? Iya Yesus kan itu kan. Iya kalimatullah, iya kalimatullah. Kalimatullah, bentar lu Pak, kalimatullah itu manusia atau bukan? Kalimatullah kan utusan. Iya, utusan bentuknya manusia, apa kelihatan atau tidak kelihatan? Ya kalau Tuhan sih nggak kelihatan. Aduh, Pak, Bapak nih Eki saya utus sebagai anak buah saya. Tadi kan Bapak bilang begitu. Ekinya ada nggak manusianya jegut logrok di depan? Ada nggak? Kelihatan nggak? Ini bukan kelihatan nggak? Enggak. Ini Pak. masalah Tuhan ya kan? Iya, sekarang Bapak utusan Pak Eki. Ada nggak waktu diutus wujudnya Pak Eki kelihatan nggak di depan biji mata bosnya? Ada nggak? Iya kalau itu secara manusiawi ya ada pasti. Ada. Nah sekarang kalau yang utusan Yesus, Anda bilang utusan, kelihatan nggak Yesus waktu turun dari surga? Kelihatan manusia nggak? Yesus kan dikandung. Iya, kelihatan nggak waktu turun diutus oleh Bapa dari surga? Kelihatan nggak manusianya? Atas kuasa Bapa, kan itu atas kuasa. Nah, berarti dia bukan utusan. Dia firman. Dia firman. Yohanes Firman yang 14. turun ke dunia. Masuk di kandungan. Arti firman Masuk. itu apa sih Pak? Arti firman itu kan Oke. penyampai. Oke. Penyampai. Kalau Isa, Dan sebentar. utusan. Oke, saya tanya deh, kalau Bapak Yesus bingung soalnya. Isa itu waktu masuk ke perutnya Maryam, itu berbentuk atau tidak? Berbentuk manusia atau enggak? Enggak, kan itu atas Enggak. nama awal kan. Iya, berbentuk. Pertanyaan saya, dia utusan enggak? Dia utusan enggak? Dia utusan enggak? Dia utusan kalau Nabi Isa. Utusan. Iya, waktu masuk ke rahimnya Maria, waktu ditiup-tiup dari farjahannya, bentuk manusia apa bentuk tidak terlihat? Terlihat. Terlihatnya dari mana? Terlihatnya dari mana? Jadi Jibril akan menyampaikan. Oh, jadi Jibril. Jadi Isa itu Jibril maksudnya? Enggak, kan sebelum ini kan. Kan gimana? Coba jelaskan. Jibril Coba itu jelaskan. mengasih kabar. Coba jelaskan. Coba kamu jelaskan. Jelaskan. Isa itu bisa sama bagaimana? Allah. Iya, bagaimana Isa Menyampaikan bisa? kepada Maria bahwa akan Iya. mengandung seorang putra. Iya, seorang putra. Udah jadi putra atau belum? Itu kan nggak mungkin kan? Sedangkan Iya, udah jadi putra, udah jadi manusia apa belum? belum. Nah, belum. Berarti bukan utusan karena belum jadi manusia. Yang namanya utusan manusia, udah berbentuk manusia. Paham? Jadi Yesus yang belum berbentuk manusia bukan utusan, Om. Jadi Bukan Yesus utusan. jadi manusia, jadi utusan gitu. Nah, Yesus ketika sudah jadi manusia, baru dia jadi anak manusia. Dan dia adalah Tuhan. Ketika namanya utusan, dia belum jadi manusia. Diutus dari surga, turun ke rahim Maria. Tidak terlihat, belum jadi manusia. Ketuhanannya apa? Hah? Dulu, dari mana ketuhanannya? Oke, Sedangkan Yesus oke, ya, oke. Sekarang, kata-kata dari oke. itu sendiri. Oke. Sekarang saya tanya Kang Edi, yang bisa mengampuni dosa manusia siapa? Yang bisa ini apa? Amal perbuatan kita. Kita berbuat Oh, baik, yang- berbuat Oh gitu, berbuat baik. Yang bisa mengutus malaikat siapa? Tuhan. Tuhan. Yang bisa mengutus nabi siapa? Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus bisa, kalau pegang omongan Anda ya, jangan seperti lari, anjing, teman, ya. seperti anjing ya, jangan lari. Kristen ya. Kalau Yesus bisa mengutus malaikat bagaimana? Dia Tuhan atau bukan? Sejak kapan Yesus mengutus malaikat? Iya, enggak saya tanya kalau dia bisa mengutus malaikat dia Tuhan atau tidak? Saya tanya dulu. Enggak ada Pak dalam. Iya, saya tanya dulu Kang Eki. Kang Eki tadi bilang, saya tanya yang bisa mengutus malaikat Tuhan kan? Betul kan? Betul kan? Gimana maksudnya gimana? Yang bisa mengutus malaikat itu siapa? Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus bisa mengutus malaikat, Yesus Tuhan atau bukan? Kalau Yesus kalau di Bisa mengutus. Yesus jadi Kalau Yesus Tuhan ya bisa. pelan-pelan nih. Pelan-pelan Kang Eki, pelan-pelan. Kalau Yesus bisa mengutus malaikat, Tuhan atau bukan? Jawabannya cuma dua, Tuhan atau bukan? Gimana? Gimana? Ya kalau Yesus posisinya jadi Tuhan ya bisa. Bisa. Kalau Yesus Tuhan berarti dia bisa mengutus malaikat ya? Bisa. Kalau Tapi dia kan bisa Yesus mengutus, Tuhan. iya, dengar dulu. Kalau dia bisa mengutus malaikat berarti Yesus Tuhan kan? Akui dulu. Deal dong. Jangan Ya, tapi- jangan Deal dulu. goyang. Deal dulu.
Jangan jadi anjing makan muntahnya lagi. Deal nggak? Deal gak? Ya tidak mungkin kan kalau Yesus. Iya, sekarang saya tanya, saya bukan tanya tidak mungkin kalau Yesus bisa mengutus malaikat, Yesus Tuhan atau bukan? Jawabannya Tuhan bukan. Silakan. Tuhan, Pak. Jangan, Tuhan. Tuhan. Berarti kalau Yesus bisa mengutus malaikat, dia Tuhan ya. Kamu jangan tolak lagi ya. Betul? Iya. Oke. Kak, Wahyu 22:16. Jangan lari ya. Jangan seperti anjing menjilat muntahnya lagi ya. Kamu sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kamu baca sendiri. Jangan saya. Ya, oke. Di ayat Kita mana, Pak? baca. Ya sebentar. Sebentar. Nih Bapak baca. Silakan. Silakan dibaca. Silakan. Dibaca. Itu yang hijau. Baca silakan. Baca. Yang kencang. Yang kencang, Pak. Baca yang kencang sekali. Baca, Pak. Halo. Halo. Baca, Pak. Jangan terguncang. Jangan jadi anjing jilat muntahnya sendiri. Silakan. Yesus Kang Ek, Kristus baca yang kencang. Tuhan. Mana? Baca. Yang kencang. Coba yang kencang dong. Bacanya. Baca. Baca, Kang Eki. Aku Yesus mulut telah nggak? mengutus malaikat. Malaikat siapa? Malaikatku untuk memberi kesaksian Punya huruf besar gak? Biar aja, Pak. Biar dia selesai dulu. Nah. Terus? kepadamu Hmm. bagi jemaat. Terus? Bagi jemaat-jemaat aku telah tuntas, yaitu keruntuhan Daud, bintang. Jadi Yesus Tuhan. Jadi Yesus Tuhan apa bukan? Bukan. Eki? Oh bukan. Bukan. Oh jadi yang bisa mengutus malaikat bukan Tuhan ya? Kok pelin-pelan sih Bang? Kok kamu jadi anjing sih? Kamu kan jadi anjing kurap, jilat muntahmu sendiri. Jadi Iya. Jilat kamu juga. manusia. jilat muntahnya Kamu manusia atau anjing, Eki? Tadi kan saya sudah bilang dari awal. Saya tanya sama kamu, kalau yang bisa mengutus malaikat Tuhan, Tuhan kamu. Saya sudah bilang jangan kau jilat muntahmu lagi seperti anjing kurap. Sekarang kau sudah baca ini. Aku Yesus. Ya, sebentar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Dia Tuhan atau bukan? Yang bisa mengutus malaikat Tuhan atau bukan? Eki? Iya, Tuhan yang bisa mengutus Dia malaikat. Tuhan. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Dia mengutus malaikatnya. Emang Yesus waktu Enggak, Tuhan atau bukan? Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Kau jangan jadi anjing kurap di sini. Yang jilat muntahmu sendiri. Inilah orang melek yang merem hatinya, nggak tahu kebenaran. Makanya Eki, pakai otakmu. Kalau dijelaskan, Yesus itu Tuhan karena dia sanggup dan bisa mengutus malaikatnya. Bahkan dia mengutus nabi, termasuk Nabi Nuh diutus oleh Yesus. Kalau memang benar ada. Kau mau tahu? Eki, kau diam kau. emang Eki. Yesus sama Nabi Kau, Daud emang kau baca dulu ini. Ini kau baca dulu siapa yang mengutus malaikat. Baca. yang Baca. bisa mengutus malaikat itu Tuhan. Iya, itu baca Wahyu 22:16, baca lagi. Baca sekali lagi. Eki. Kau baca lagi yang kencang, yang keras. Kalau perlu pakai toa 5 penjuru. Baca. Wahyu 22:16. Siapa yang ngomong? Eki. Eki. Ayo dong. Baca Eki. Jangan malu-malu. Jangan takut. Belajar. Makanya belajar. Jangan cepat Baca, ambil Eki. kesimpulan. Baca Eki. Belum kau belajar benar. Aku Yesus telah mengutus malaikat untuk memberikan kesaksian pakai tentang Malaikat siapa? Malaikat siapa itu? Punya huruf Malaikatku. Yesus mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku. Malaikatnya dia turun ke dunia. Yang bisa mengutus malaikat cuma Tuhan. Hantu nggak bisa mengutus malaikat. Itu pertama ya. Jadi Yesus adalah Tuhan ya. Sudah saya buktikan. Kedua, mengutus nabi. yang bisa mengutus nabi siapa? yang bisa mengutus Nabi emang Tuhan kan? Ya. Tuhan kan? Jangan kau Lagi jilat ya. lagi ya. Jangan kau jilat lagi muntahmu ya. Jangan jadi anjing kurap. Kau baca ini. Matius 23:34. Kau baca lagi ya. Tadi sudah Baca mengutus yang malaikat kencang. ya. Kau baca yang kencang ya. Matius 2. 23:34. Oke, kau baca ya. Baca yang keras. Masih ada lagi Pak. Nanti satu lagi ada. Ya, sebentar. Kau baca coba. Eki, kau baca. Ini Yesus yang berkata. Silakan. Eki baca, Eki. Mana nggak kelihatan? Itu kelihatan, itu hijau gede. Coba kau baca. Yang kencang. Yang hijau tulisan itu. Warna hijau. Coba baca. Bentar, nggak kelihatan sini. Aku pakai HP ini. Ya, Sampai. baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus Nabi? Siapa yang mengutus Nabi-Nabi? Allah.
Itu akunya siapa di siapa? situ? Akunya siapa itu? Akunya siapa sih itu? Aku mengutus padamu nabi-nabi, siapa akunya itu? Huruf merah semua itu. Itu yang merah yang warna hijau, akunya, akunya Allah. Iya, yang ngomong ini Yesus berarti Yesus Allah. Paham ya? Enggak Enggak apa? Enggak apa? Ini Yesus, ini Yesus yang berkata, bukan Allah. Sebab itu lihatlah. Sebab itu di mana kata Allah? Ini Yesus yang berkata, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Sama seperti Wahyu 22 tadi, aku Yesus mengutus malaikatku. Jadi Yesus Allah dan Tuhan. Kau jangan jadi anjing kurat. Jangan kau jilat muntahmu sendiri jadi anjing kurat, Eki. Nabi Adam sama Yesus duluan siapa? Satu lagi Pak Lidara. Ya sebentar. Sekali lagi Pak, sekali lagi sabar Pak. Yang mengutus Nabi siapa, Eki? Yang bisa mengutus Nabi? Yang bisa mengutus Nabi itu Tuhan. Tuhan. Ini yang mengutus Nabi, Yesus mengutus kepadamu nabi-nabi dan orang bijaksana. Ya, ini yang berbicara siapa? Ya, ini siapa yang ngomong? Ini baca dari atas. Ya, ini yang ngomong siapa? Ini yang ngomong, maka berkatalah Yesus. Ya, maka di sini Yesus, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, bukan Allah SWT-mu. Tapi Yesus di sini yang berkata, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Jadi fix ya, 1000%-nya Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, karena dia bisa mengutus kepadamu nabi-nabi dan juga dia bisa mengutus malaikat. Selesai, Eki. Itu pembuktian yang fakta secara jelas yang nonton. Satu lagi saya tambah Pak ke dia. Emang Nabi Musa Yesus yang mutus? Si Eki, saya mau tanya Anda Eki, pengetahuan Anda. Al-Quran dengan Alkitab lebih dulu mana ada? Lebih dulu Al-Quran Pak? Ngawur. Tingkat dewa ngawurmu. Belajar sejarah. Ngawurnya 1000%. Ya. Ngawurnya tak ampun-ampun. Jadi dia memang udah ngawur. Jadi dia sudah mengakui para penontonnya, dia baca sendiri bahwa Yesuslah Tuhan karena dia mengutus karena dia mengutus malaikat dan mengutus nabi. Oke, Eki ya. Iya, orang sudah tahu kau anjing kurat yang makan muntahmu sendiri. Ya, saya tanya Anda aja. Lebih dulu mana Al-Quran sama Alkitab, lu bilang Al-Quran kan ngawurnya. Nggak bakal bisa. Padahal nabimu sendiri, Nabi Muhammad bilang belajarlah kepada ahli Taurat, ahli kitab. Ya, kenapa kau begitu bodoh sekali ya? Oke, Eki, sekarang saya tanya. Islam etek-etek nih Pak. Ini Islam bongkok. Iya, Islam makanya Islam KTP etek-etek. Makanya kabur dia. Dungu. Ya, karena dia sudah jadi anjing kurat. Ya, Saya baru tanya satu kata aja, dia sudah dungunya minta ampun. Oke, kita kembali ke topik. Tadi ada gangguan. Kita kembali ke topik. Goblokan perkara syahadat. Ada yang nongol? Yang keras? Yang keras lagi? Ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, saya mau dikubur ya. Tak goblokan perkara praktek syahadat. Gak mungkin ada yang nongol. Kenapa? Gak ngerti cara prakteknya. Tetapi secara teori, ilmu, pengetahuan, ngerti nggak mereka? Ngerti teorinya. Bahkan saya mau dimakan kalau ngomong apa? Mengucapkan syahadat saya nggak pas ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pasti protes mereka. Itu ucapannya belum pas ya. Pas ya. Itu misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah ya. Kasih enggak? Allah dan Rasulullah, ya kan? Itu nggak boleh itu. Iya kan? Banyak seperti itu ya. Itu baru pengetahuan, bukan praktek. Prakteknya syahadat ya bersaksi dong. Nah sekarang saya nanya, kapan kau bersaksi dalam syahadatmu? Apa yang kau saksikan? Bagaimana cara bersaksi? Nggak ada nongol, baru bersaksi. Apalagi mengingat. Apanya Allah yang kau ingat jika dia sifatnya laisa kamislihi syai'un. Tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Dia seperti apa? Itu mau kau ingat. Itu mau kau angan-angan. Itu mau kau lihat. Inilah dia ya. Tidak serupa pun, tidak terbayang dengan gambar, itu nggak bisa dilihat ya. Makanya harus ada ilmunya untuk bisa bersaksi akan Allah dan Rasulullah di zaman ini. Bersaksi zaman ini apa zaman lalu? Ya zamanmu sendiri, oleh siapa? Olehmu atau oleh orang lain? Olehmu sendiri. Nah ini ya, konsep agama ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib. Nggak ada yang mempercayai ada Rasulullah zaman ini, betul nggak? Betul nggak? Lah, Mr. TM bilang ada. Betul. Nah sekarang, mana yang benar? Mr. TM atau mereka? Betul nggak? Kalau saya salah, berarti Mr. TM adalah menyebarkan aliran sesat. Kalau saya sesat, kenapa nggak ditangkap? Betul nggak? Ini mereka bingung luar biasa, ya? Mau nangkep, nggak mampu, betul nggak? Mau menerangkan, nggak bisa. Mau menyalahkan, nggak bisa. Akhirnya apa? Ya kan? MUI dalam hal ini perkara syahadat, tak goblok-goblok, nggak bisa nongol. Ulama, kiai, Ustaz Gus Buya Habib, nggak bakal nongol. Terus kamu di publik ya? Nggak ngomong bisi-bisi di depan publik. Nggak satu pun yang bisa menerangkan akan ini. Kalau cerita banyak. Nah saya tanya, syariat itu, ya, kabar, cerita, dan sebagainya itu
Hanya dialami, dipraktekkan atau dipahami? Dipraktekkan. Kalau syariat cuma dipahami, ya nggak usah bersyariat saja, enggak? Oh, cuma pengetahuan. Nah, ini di dunia berarti kita harus mempraktekkan, enggak? Mempraktekannya berdasarkan kenyataan, bukan khayalan dan mendapat atau cerita atau teori atau angan-angan atau interpretasi atau dugaan. Enggak itu ya. Nah, sekarang MUI sudah gak ngerti cara praktek. Nah, contohnya ya, contohnya. Oh, hilang tadi ada apa? Ada Jawas tadi, saya tengok tadi ada Jawas. Cuman kelamaan lah kalau nyari. Jawas tadi saya tengok tadi hilang. Menyampaikan kesesatan praktek tasawuf. Kurang ajar itu. Kamu tahu apa, itu? Kau hanya tahu syariat kok menilai tasawuf. Kamu tahu apa? Ya, Jawas, saya terangkan bagaimana cara bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Kalau kau nongol, tak kasih deh uang 10.000. Tepuk tangan. Saya nggak pelit. Ulama, kiai, Ustaz Gus Buya, kalau berani nongol, saya kasih 10 ribuan. Tepuk tangan. Termasuk MUI-MUI-nya. Sebut ketua MUI, tepuk tangan. Sekretaris MUI, tepuk tangan. Wakil-wakil cabang-cabang, tepuk tangan. Gak mungkin nongol, Kak Dani. Ini kita dinilai orang ya, disaksikan orang ini, saya live ya. Saya jamin ya, MUI gak bakal berani nongol masalah ini. Ayo MUI, saya tes case ya, jawab ya. Anda berani apa enggak menjawab saya? Ada nggak Rasul zaman ini? Tepuk tangan. Allah di dunia, ada nggak sifat wujudnya? Tepuk tangan. Saat itu bersaksi ataukah mengucapkan MUI? Tepuk tangan. Lantas, mana wujudnya Allah dan Rasulullah di zaman ini yang bisa kau saksi dalam syahadatmu? Tepuk tangan. Nah, ya, simak baik-baik ini video saya, nggak bakal nongol biarpun batang hidungnya. Tepuk tangan. Ulama, kiai, Ustadz, Gus Buya, dan Habib, dan MUI, dan manapun saja yang berbau keulama-ulamaan, gak bakal nongol. Tepuk tangan. Ini bisa TM seorang loh ya. Loh, kau gak tahu syahadat kok mau menilai bisa TM. Lo gak? Kau itu kelas cacing kau itu, bukan naga. Ini bisa TM loh ya, sendirian ya. Kalian boleh kongsi ya. MUI, ulama, kiai, Ustadz, Gus Buya, Habib. Nah, kita kumpul di sub terbuka. Dialog, gak apa-apa. Difasilitasi kayak ditonton oleh semua orang perkara syahadat. Nah, saya tanya, hukum dunia, ilmu itu tadi dipraktekkan apa dipahami? Dipraktekkan. Nah, bagaimana cara mempraktek syahadat? Betul nggak? Hukum dunia, zikir caranya mengingat ataukah cuma drumming? Ataukah cuma? Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengingat Allah? Apanya Allah yang kau ingat? Gak mungkin nongol. Tepuk tangan. Ini bisa tidak bisa orang diri. Ya kenapa gak ada yang nongol? Betul nggak nih? Ditonton banyak orang nih, goyang ini. Ini ya, saya tunjukkan bahwasanya agama Islam telah rusak prakteknya. Apalagi ada majlis ulamanya lagi, payah kali. Syariat kau paham? Syariat agama bukan? Bukan. Nah sekarang tarekat. Tarekat agama bukan? Bukan. Hakikat agama bukan? Bukan. Bermula kita mulai makrifat, bermula kita mulai kenal Allah, bermula kita beragama. Jadi standarnya karena ada MUI, agama itu turun kelas jauh ya. Cuman tahu, paham, yakin, angan-angan, pendapat, teori, prakteknya. Coba nggak? Satu aja yang nongol, nggak ada. Betul nggak? Betul nggak ini? Sumpah maka MUI, kaplokin dasmu ya, iya lo. Sama MUI, lihat, nggak mungkin nongol. Ulama, jancuk, ya. Bahasa kemana semua kasar? Saya nggak pernah ngomong kasar, gitu. Nggak boleh ngomong kasar. Saya ngomong jancuk, picek. Saya nggak mau kasar ya. Ya, silakan ya. Kalau Anda tahu bagaimana caranya praktek syahadat, terangkan kalau kau mampu. Karena kita di dunia, tadi apa rumusnya? Terbatas, tergambar, terdefinisi. Maka ilmiah nggak itu harusnya? Konkret nggak itu? Nyata nggak itu? Bagaimana kau praktek nyata? Sementara kau hanya berbekal angan-angan, keyakinan. Islam di Indonesia mulai ya, yang praktek organisasi kolor hijau sekarang jarang paham. Ini nggak? Yang kolor biru pun, tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa nggak ada nangkap? Betul nggak? Kalau saya sesat nangkap, betul nggak? Saya ngomong nggak manis. Saya goblok-goblokan ya. Ya MUI, ya ulama, ya kiai ustadz, betul nggak? Nah, tinggal kalian membantah saya nggak goblok, Ustaz. Oke. Lantas bagaimana kepintaranmu? Kau paham nggak praktek syahadat? Biar satu tidak ada nongol. Oh, bajingan kamu. Sini, itu properti gaya-gaya doang. Gayanya tuh apa kau ya? Oh, bajingan kamu. Tapi saya bilang bajingan nggak ada nongol, ya. Cuki mai. Sini lagi. Ya. Banyak ulama di sini. Kiai, Ustadz, Gus, Buya, Habib, MUI. MUI saya syarat juga. Kenapa nggak ada nongol itu kan? Aneh nggak ini? Aneh nggak? Ayo aneh ya. Saya ngomong di publik. Nah, orang kan pasti pegang barang bukti itu nggak? Apapun ditanya itu amalnya setiap nggak enak dan sebagainya.
Kalau nggak enak, ayo dibikin enak, iya kan? Terangkan kalau nggak kau mampu. Mana wujudnya Allah yang di dunia, yang dia mempunyai sifat wujud, maka wujud adalah ada yang bisa kau saksikan. Bagaimana cara menyaksikan? Mana yang kau saksikan? Harus konkret, harus masuk akal, harus ilmiah. Karena kita ngomong di dunia. Kecuali kalau kita ngomong dalam mimpi, ya bebas. Betul nggak? Atau kita ngomong sama kucing, nggak perlu ilmiah, karena apa? Nggak satu frekuensi. Nggak perlu paham dia. Ini kan kita ngomong sama antar manusia. Masa kau pura-pura nggak tahu apa yang ngomongkan? Enggak. Masa kau pura-pura nggak lihat? Betul nggak bagi mereka? Saya tanya, apakah kau sudah lihat wujudnya Allah di dunia? Ya keras? Wujudnya apa? Manusia, laki-laki loh. Terang nggak ini? Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Ini cocok saya. Barang bukti ya. Kalau saya ini sesat ya. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Sesat. Oke, tangkap kayak kau ada kerja enggak? 3 tahun pada nangkap. Setiap sekali saya siaran selalu saya sebutkan alamat saya, enggak? Nomor pun jelas. Ya? Kalian dibohongi sama ulama-ulama goblok-goblok itu. Mereka gak ngerti ya. Cuman tahu syariat, tahu pengetahuan, cerita, teori, keyakinan, angan-angan, dugaan, interpretasi. Tapi nggak tahu caranya praktek. Kita di dunia harus apa? Nyata. Praktek. Ilmiah. Konkret. Karena apa? Dunia sifatnya apa? Terbatas. Limited. Definisi dan deskripsi. Betul nggak? Jelas ini. Lah kalau kau nggak tahu ya, mana Allah yang kau saksikan, bisa kau ingat? Maka buat apa selalu tunggang-tungging nggak kenal akan Tuhan yang kau sembah? Betul nggak? Sudah tahu wujudnya Allah? Kalau saya tanya, mana wujudnya Allah? Bisa tunjuk? Luar biasa, kan? Jadi kita menyembah nggak pakai angan-angan, tapi konkret. Ayo viralkan. Ya, biarpun viral, biarpun dibenci orang, nggak satu pun ada yang nongol. Ada yang panas. Kayaknya sih iya nih Pak, ada yang bergerakan. Ini tuh kasih aja alamat biar kita penggal. Tanya, ada alamatnya nih orangnya nih. Ya, ada alamatnya. Ada nih. Kita tunjukin lagi biar ini yang namanya nggak konkret nih orangnya. Lim Makrifat guru besar, ya. Abang Guru Zamroni ST, guru besar kampus Taklim Makrifat Gresik Jawa Timur. Datang sono, Nanda, bawa kampak yang gede, penggal kepalanya. ya, penggal, datang sono. Iya, tapi jangan ini Pak Lihat saya pesan sih, jangan nanti ditanyain Allah buktinya apa, wujudnya mana. Kebingungan. Iya, ntar bingung ditanya masih Zamroni. Datangin sono, memang gue urusin. Iya kan, kita dengerin aja. Sadar ya, bunyinya apa? Bersaksi. Kenapa nggak ada yang kritis? Apa yang disaksikan? Oh, emang umat gendeng nggak ya? Kalau dibilang gendeng, harga dirimu dong bangkit. Saya tuh bikin kau tuh bangun. Tersadar daripada dogma ya. Kalau Islam begitu Islam cap, tae. Ayo 1, 2, 3, Islam cap, tae. Keras, Islam cap, tae. Tapi kalau begitu. Mantap. Wow, keren sekali. Ya, ini Pak orang. Yamin aman keadaannya Pak? Aman saja dia. Kita lihat lagi. Kita lihat. Menjadi dogma ya. Ke Arab-Araban ngefans sama Habib karena Habib hidungnya mancung, ke Arab-Araban taek ya. Saya nggak ngefans Habib. Arab itu adalah tempat dulu yang paling jahiliyah, paling bobrok, paling goblok, paling sesat ya. Dan di sana tempatnya Rasul turun, ada tempat yang paling jahiliyah zaman itu. Saya nggak ngefans Habib, biarpun kau Habibnya berkali-kali ya, dimensimu ya. Habib 7 kali kan. Di sini Habibmu saya gelari Habib cap taek. Saya mengakui Indonesia daripada ke Arab-Araban ya. Tapi kalau kau kesini bawa gelar Habib, tak pisui, tak janjuk, tak suruh pulang ya. Bukan tempatnya Habib ya. Di sini Indonesia ya. Tempatnya Bang, tempatnya Gus, tempatnya Mas ya. Bukan tempatnya Habib gak jelas ya. Nabi tidak mengajarkan membaca kitab mushaf. Proses agama itu tidak dengan belajar akal. Jadi kalau ada orang yang belajar agama dengan pinter-pinteran, mulai belajar ngaji, hafalan, tahfiz Quran, fikih, kemudian ilmu hadis, hafalan dan sebagainya, itu bukan agama. Tidak akan kau kenal Allah di akhirat sebelum kenal Allah di dunia. Baktimu di dunia, karena kau masih dekat jasmani. Sebetulnya itu pun akhirat di alam rohani. Rohani berakhirat sama dengan kenyataan. Akal berdunia sama dengan kenyataan, sama. Maka Tuhanmu di akhirat pun ketika kau lihat di dunia adalah wujud pada di akhirat. Kenapa? Kau melihatnya dengan rohmu.
akhirat perroh sama dengan kenyataan ya. Saya tanya, wujudnya Allah di dunia dilihat dengan akalmu apa? Manusia wujud. Wujudnya Allah di akhirat yang kalau dengan rohmu apa? Manusia juga. Kenyataan ya. Mengajarkan membaca kitab mushaf. Proses agama itu tidak dengan belajar akal. Jadi kalau ada orang yang belajar agama dengan pinter-pinteran, mulai belajar ngaji, hafalan, tahfiz Quran, nongol biarpun batang hidungnya. Coba mui. Gak mungkin nongol. Ulama. Jancuk ya. Saya ngomong jancuk. Picek. Saya kan gak mau kasar ya. Islam di Indonesia yang praktek organisasi kolor hijau sekarang jarang paham. Yang kolor biru pun tambah dianggap praktek ilmu ini sesat katanya. Kalau saya sesat, kenapa gak ada nangkap? Kalau saya sesat nangkap, betul gak? Gak ada suara, Pak Lidara? Ke-mute ya? Shalom Bunda Hana. Shalom Bunda Hana. Shalom Babe, shalom Pak King Kapit, shalom semuanya. Bunda Hana. Wah, seru. Ya, silakan. Kita mau menanyakan kepada Yamin Almirasi. Silakan Biji kain nama dulu, biji kain nama. Bentar, Yamin dulu. Biji kain nama agak kacau otaknya soalnya. Silakan. Saya yang tanya dia, Pak. Silakan Anda. Bentar. Ya. Kita tanya Yamin Almirasi. kita tanya dulu dia tanggapannya tentang ustadznya tadi. Silakan Yamin Almirasi. Lanjut. Mau tanya sesuatu sama dia nih. Ya. Halo, Ya. malam. Malam selamat. Ini suara Malam saya selamat. didengar bisa Malam ya? selamat. Ya. Ya. Dengar di suara. Oh ya, alhamdulillah. Suara didengar, dengar Jadi di suara. kalau orang-orang seperti itu tadi kan ya, kalau saya sih nggak heran ya. Itu biasanya orang seperti itu mengalami distress spiritual. Gitu kan. Ya, mulai pertamanya dia salah dalam beragama, kemudian meningkat. Kemudian di otak-otak itu menimbulkan delusi, waham, kemudian jadi distress spiritual. Itu kalau Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan terburu-buru Yamin Almirasi. Yang ditanya Duren, dijawabnya semangka. Maka dia telah meninggal secara terburu-buru. Semoga arwahnya diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Yamin kau begitu cepat pergi Yamin? Yamin baru ngomong kau udah mati Yamin. Yamin. Yang disuruh ditanya ditanggapi. Kenapa kau bersahadat? Kau katanya bersaksi, kau menyaksikan Allahmu atau bukan? Itu pertanyaannya. Yamin. Yang isi omongannya itu aja enggak Mulai suaranya. Mulai. orangnya dari kejiwaan tuh mengalami distress Ya, spiritual. iyalah. Yamin, yang ditanya, kau bersahadat. Kalau kau bersahadat gimana bunyinya coba? Sahadat itu Iya, coba kau bersahadat. Artinya? Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Artinya apa? Saya bersaksi tiada Tuhan. Kau saksi, kau menyaksikan Tuhanmu nggak? Kau menyaksikan Allahmu nggak? Itu yang ditanya. Kau menyaksikan Allahmu nggak? Begini ya. Ini kalau dalam logika matematika, dalam negasi, ilmu logika matematika, dalam negasi, oke. Dalam ilmu kalau sudah dinegasikan, itu suatu kebagusan. Ini ya, bentar. Kalau sudah tiada Tuhan, tiada yang lain, ilmu ingkarannya, itu tiada lain ya selain Allah. Itu namanya dalam ilmu logika matematika negasi. Dia juga negasi ini. Katanya kau kapan melihat Allahmu? Kau dengar dulu. Biar Pak. Sahadat. Kemudian? Apa yang disaksikan? Nah, itu kalau dalam ilmu logika matematika. Itu ilmu logika, makanya ditanya apa yang kau saksikan. Nah, makanya kau bersaksi. Apa yang kau saksikan? Apa yang kau saksikan? Ini. Setiap apa yang kita jumpai, gak usah ini ya. Misalnya saya di rumah saya ada pohon pisang. Berarti saya bersaksi bahwa pohon pisang itu ada karena ada Allah. Saya tuh bikin saksikan ya apa di seluruh dunia ini soal pisang ini saya saksikan itu ada. Ada kenapa? Karena ada. Kenapa nggak ada yang apa yang disaksikan? Itu maknanya satu. Emang umat gedeng nggak ya? Kalau dibilang gedeng, harga dirimu dong bangkit. Saya tuh bikin kau tuh bangun. Tersadar daripada dogma ya. Kalau Islam begitu Islam cap, tae. Ayo 1, 2, 3, Islam cap, tae. Gerak, Islam cap, tae. Betul. Kalau kayak begitu. Kalau di sini,
Ya'lu wa la yu'la alaih. Ilmiyun wa amaliyun. Jika itu panduan kitab nyata, maka wajib ilmiah nggak? Wajib ilmiah nggak? Tuh ditanya. Wajib ilmiah nggak? Kalau kau menyaksikan, artinya secara logika kau menyaksikan Allahmu. Di mana dan kapan kau melihat dan menyaksikan Allahmu? Itu pertanyaannya. Enggak usah cocok, Pak. Diri kita aja sendiri itu kita saksikan, diri kita ada. Siapa yang membuatnya kalau tidak Allah gitu kan? Itu dari falsafatnya. Nah, kemudian dari tiada Tuhannya ini sudah masuk ke negasi ya, ilmu logika matematika negasi, ingkaran. Jadi, ternyata Yamin Al-Merasi masuk dalam golongan ini. Kau itu dibilang itu Islamnya cap itu. Kau dengar lagi? Ya, itu yang bapak tampilkan itu orang di stres spiritual. Tampilkan coba ya. Yang normal-normal. Yamin, Pak Yamin. Orang kayak gitu tuh ayat Pak Yamin. Orang seperti itu sudah banyak saya jumpai, Pak. Sudah banyak. Orang seperti ini. Selalu begitu sama Orang seperti ini sudah banyak saya jumpai. Orang bergerak, sedap, tahe. Tapi kayak begitu. Kalau Islam begitu sama cap, tahe. Kan bergerak, sedap, tahe. Bergerak, sedap, tahe. Tapi kayak begitu. Kalau di sini, ya'lu wa la yu'la alaih. Ilmiyun wa amaliyun. Jika itu panduan kitab nyata, maka wajib ilmiah nggak? Wajib. Tapi kalau itu kau anggap panduan bukan kitab nyata, isinya hanya pengetahuan. Panduan kitabmu kitab nyata atau tidak? Kalau kitab nyata berarti Allahmu nyata. Kapan kau bersaksi? Kapan kau bersaksi secara negasi, secara logika? Kau bersaksi dan menyaksikan Allahmu di mana dan kapan? Itu yang ditanya Yamin. Jangan kemana-mana. Silakan kau jawab. Ya saya nggak kemana-mana. Apa yang kita saksikan di depan mata, apa yang kita saksikan, apa yang kita ini, itu ada. Siapa? Oleh karena Allah. siapa? Makanya kau beriman, bukan bersaksi. Allah Kalau bersaksi, saya menyaksikan. bersaksi. Dia Bertemu Tuhan Pak Lidara, selain itu bersaksi. Allah. Di Nah, mana itu bertemu logika Pak Lidara? matematika, logika Di negasi. Jakarta. Itu namanya bersaksi. Kalau beriman berbeda. Saya percaya adanya Tuhan. Oh, adanya Tuhan dari apa? Dari alam semesta ini. Itu namanya beriman. Kalau bersaksi itu berbeda. Saya bersaksi bertemu dengan Pak Lidara di Jakarta. Kapan? Tanggal Itu sekian, bulan melihat. sekian, tahun sekian. Itu Melihat. negasi. Karena melihat. Karena Berjumpa, bersaksi. itu bersaksi. Kalau yang kau katakan tadi itu beriman, itu keliru besar, Yamin. Jadi artinya Yamin harusnya kau berkata begini. Aku beriman, tiada Tuhan selain Allah, bukan bersaksi. Kau bersaksi tapi kau tidak pernah menyaksikan. Kalau orang bersaksi menyaksikan, namanya juga bersaksi. Mudah diterjemahkan. Bersaksi, saya bersaksi orang ini mengalami kecelakaan. Di mana? Di sini. Tanggal berapa? Tanggal segini. Jam berapa? Jam segini. Saya bersaksi. Bukan Pak King, saya beriman. Saya beriman orang itu kecelakaan. Beriman ditabok polisi. Datang ke polisi. Kamu bersaksi bukan? Saya beriman ditabok sama polisi. Pulang lu. Ngapain lu di sini orang goblok lu? Pulang ke rumah sana tidur. Belajar baik-baik sana. Anda sendiri yang bikin ribet gitu lah. Loh, bukan gak bikin ribet. Maksudnya gini Yamin, kau ini sekolahnya di mana? Kau itu sekolahnya di mana? Kau bisa bedakan iman dengan bersaksi, Yamin. Itulah kau itu tiba-tiba jadi goblok. Orang yang nonton di live chat aja bilang kau goblok itu. Coba yang setuju di live chat katakan Yamin goblok. Tulis goblok bilang dia. Ada mempersulit diri gitu. Mempersulit diri, Yamin. Bukan mempersulit diri, kau yang membodohi dirimu sendiri. Karena bersaksi dengan beriman itu berbeda. Saya beriman adanya Tuhan dari mana? Dari langit dan bumi diciptakan, adanya air, adanya pohon pisang yang kau katakan itu beriman, Yamin. Tapi kalau bersaksi itu berbeda. Ada suatu peristiwa yang kau saksikan. Seperti kau hadirkan misalnya anakmu mengalami lulus kuliah. Lu bersaksi, anak saya sudah lulus kuliah kedokteran di universitas ini. Itu beriman menurut Yamin. Itu beriman. Sudah dah. Saya minum WD dulu 40 Pak Lidara 2 botol. Nah, dia yang mempersulitkan diri. Coba, yang bilang Yamin goblok itu berarti dia memang betul goblok. Tuh, banyak yang tulis tuh, banyak yang ketik Yamin goblok katanya. Gini, oke sebentar Pak King. Oke, yang lain diam dulu. Sekarang saya mau tanya Yamin. Yamin, kalau kau ke bioskop, kau menyaksikan film atau kau mengimani film? Jadi saksikan. Disaksikan. Kalau kau saksikan, ada nggak kelihatan? Kelihatan filmnya? Filmnya kelihatan. Ya. Kalau kau bersaksi Allah, tiada Tuhan selain Allah, kau bersaksi, kau lihat nggak Tuhannya Allahnya kayak apa? Kok yang dilihat? Lah, alam semesta ini ada, siapa yang bikin? Pak Yamin, sekali lagi. Saksikan setiap hari itu apa? Sekali lagi Yamin, kau pergi ke bioskop, kau bilang sebentar. Yamin sebentar. Setelah kau nonton bioskop, kau bicara sama temanmu. Aku bersaksi. Tadi aku menyaksikan film Spider-Man di bioskop. Umat Islam itu kelihatan gambarnya kan? Kelihatan gambarnya kan? Diperlihatkan.
Cukup dengan Iya. Lah itu ada matahari itu, saya bersaksi ada matahari. Siapa yang bikin matahari? Berarti ada yang bikin. Sebentar Yamin. Kau ketika kau sama temanmu, aku bersaksi tadi menyaksikan film Spider-Man. Ada gambarnya, kelihatan Spider-Man-nya. Sekarang kalau kau bersaksi Allahmu, kau melihat Allahmu atau tidak? Bukan melihat ciptaan. Kau melihat sosok Allahmu, wujud Allahmu atau tidak? Karena kau Tuhan bersaksi itu katanya. maha tinggi, maha bijaksana. Nah, Yang gimana namanya Yamin? yang namanya maha pembuat. Itu namanya beriman, Susah, Pak, bukan kita bawa. bersaksi. Bapak jangan alam pemikiran Islam. Sekali lagi Yamin, Bukan sekali nyambung, Pak. Yamin, Tuhan sekali Bapak lagi. berupa Otak lu manusia, yang kan? nyambung. Mau disamakan dengan Islam nggak bisa. lah, Bukan Pak. disamakan. Dalam bahasa Indonesia, kau ketik saja di kamus besar bahasa Indonesia. Kau ketik di kamus besar bahasa Indonesia, apa itu bersaksi? Nanti dijelaskan Kalau di situ. Yesus Tuhan, Supaya kau kenapa jangan dia jadi nggak- orang yang bodoh. Langsung loncat ke Bukan, dunia. Bro. Anda aja yang persulit diri. Anda Loh, persulit. kamus besar bahasa Indonesia itu bersaksi apa sih? Coba kau ketik sekarang di handphonemu. Biar kau jadi pintar ini. Teknologi sudah maju. Alla ilaha illallah wa asyhadu anna Itu beriman, bukan bersaksi. Beriman. Pak Yamin. Aku beriman kepada Allah SWT, itu aku beriman. Terus masalahnya gimana? Kenapa kau beriman? Ya karena aku melihat alam semesta ini. Bukan bersaksi. Kalau bersaksi melihat peristiwa, itu bersaksi. Kau ketik bahasa Indonesia, kau orang Indonesia kan? Kau orang Jawa apa bukan? Saya tanya kau. Kau orang Indonesia apa orang Amerika? Jawab. Gini Yamin, kalau Jangan goblok gitu loh. kau kalau bersaksi berarti kau menyaksikan wujud Allahmu. Itu yang ditanya, wujud Allahmu seperti apa? Bodoh, Bukan minta ampun. ciptaannya. Kalau kau menyaksikan pohon, bumi yang diciptakan Allah, itu kau menyaksikan ciptaannya. Sekarang kau katanya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kau lihat nggak wujud Tuhan Allahmu? Itu yang ditanya Yamin. Nggak sanggup juga menjawab. Ya nggak bisa bedakan palidara tangan kanan dengan tangan kiri. Itu sama dengan apa namanya itu yang Yunus pergi itu ke bangsa Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ini Yamin ini. Amin. Semoga arwahmu diterima di sisinya. Nah, di sisi yang kanan apa yang kiri, apa yang belakang, apa yang bawah. Kelempar dia atau dia melemparkan diri ya. Lempar. Oke. Sudah lari ya Pak. Di Bingung dalam. orang sebodoh itu ya Pak Palidara ya. Ada Eki juga Eki. Jadi kau sudah mengaku Yesus adalah Tuhannya karena dia mampu mengutus malaikat dan Saya mengutus belum para tanya nabi. kelanjutan sama dia tadi Palidara. Ya, silakan kalau mau tanya sama Eki. Nah, saya mau tanya sekarang sama Eki. Eki, Islam itu ada di abad keberapa? Tolong dijawab. Halo, Bang Eki. Apakah Anda masih hidup? Halo, Bang Eki? Sudah mati kali, putar lagu trompet itu. Oh, ya. Saya tanya kau, Eki. Islam Ya. itu ada di abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Yang kenapa? 7 Masehi. Kristen ada di abad keberapa? Ya nggak tahu, saya kurang hafal kalau Kristen. Abad 1 Masehi. Paham ya? Beda berapa tahun? 700 tahun. Lebih dahulu Tapi Kristen daripada Islam. Sekarang saya tanya kau, intinya saya mau tanya kau. Salah satu nama Tuhanmu, Al-Awal dan Al-Akhir, betul? Halo? Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. 99 nama Allahmu salah satunya Al-Awal Al-Akhir, betul? Kau Islam Iya. apa bukan? Iya, Islam, saya Muslim. Salah satu nama Allahmu di 99 nama Al-Awal Al-Akhir, betul? Iya, dia yang awal, Oke. dia yang akhir. Alkitab saya mengatakan 700 tahun setelah nabimu ada di dunia ini. Alkitab sudah ada lebih dahulu sebelum nabimu ada. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Akulah Al-Awal, akulah Al-Akhir. Akulah Alfa, akulah Omega. Firman Elohim Adonai
Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, itulah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi nabimu Nah, itu kalau menyembah itu, kepada Yesus Kristus. Adonai itu kan Tuhannya sebutannya orang Yahudi, Pak. Lah, memang kekristenan akarnya dari mana? Tunggu dulu. Coba kau jawab. Kekristenan datangnya dari mana? Dari Paulus. Dari orang Yahudi, bodoh. Jangan bilang Paulus. Paulus itu rasul. Enggak, Pak. Gini. Kau tidak tahu orang Yahudi. apa-apa tentang Rasul Paulus. Nanti kalau saya tanya Rasul Paulus, kau main seret. Itulah kebodohan orang Islam. Karena kau diajar oleh ustadzmu secara bodoh. Kau tidak paham tentang Rasul Paulus. Ya, kekristenan itu akarnya Yudaisme. Kekristenan itu datang dari Yudaisme. Paham kau? Semua yang tulis kitab suci ini, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab adalah orang Yahudi, nggak ada orang Arab. Dan nama-nama semua itu yang ada di Alkitab ini adalah nama orang Yahudi. Saya tanya kau sekarang, Yunus itu orang mana? Itu ditulis disaksikan dengan Yunus orang mana? Saya tanya kau, Yunus orang mana? Yunus orang mana? Halo? Jawab saya, Yunus orang mana? Orang Yahudi. Yahudi, berbahasa apa? Ibrani. Kenapa dia bisa pindah ke seberang sana bahasa Arab? Sejak kapan dia ganti nama? Sejak kapan dia ganti agamanya menjadi orang Arab? Dia kan bisa ke sana juga kan? Dari mana kau katakan bisa ke sana? Buktikan saya arkeologi, data sejarah, faktanya. Literasinya kau buktikan ke saya. Sejak kapan Yunus berpindah ke Arab Saudi? Sejak kapan dia masuk Islam? Buktikan saya literasinya sekarang, jangan pakai congor. Itu kan dia hidup di abad berapa? Ke Arab Saudi mengajarkan kan, Siapa bilang mana literasinya? Tunjukin saya sekarang. Tunjukin saya literasi Yunus pernah pergi ke Arab Saudi. Saya murtad malam ini. 100% tidak bisa dia, Pak. Kau tunjukkan saya ada literasinya, saya murtad malam ini. Jangan kau karang-karang di sini. Ini bukan channel sampah. Ini channel orang cerdas yang memberikan edukasi. Jadi jangan pakai congor kalau bicara di sini. Buktikan sama saya Yunus literasinya dia pernah ke Arab. Referensinya dari mana? Silakan kau buktikan. Saya tunggu 3.000 tahun. Oke. Sambil menunggu 3.000 tahun, saya mau berterima kasih dulu untuk Nawamika super stikernya, Kadrun hobinya ngeyel ya. Juga Willy Wiranata, terima kasih super stikernya. Nawamika lagi super stikernya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lanjut, Kang Eki, coba kau buktikan. Apa nama lengkapnya Yunus? Silakan kau buktikan nama lengkapnya Yunus. Siapa nama ayahnya? Gampang itu mah. Silakan. Yunus SAW gitu. Yunus SAW gitu. Coba dia buktikan ke saya. Yunus Sau gitu. Jawab, saya kasih contekan ya Ki. Yunus Sau gitu. Makanya jangan belagu kalau tidak paham tentang iman Kristen. Kalian jangan belagu kalau tidak paham iman Kristen. Jangan tuduh-tuduh Kristen Tuhannya orang Kristen menyembah manusia. Saya minta dalilnya malam ini. Tunjukkan saya orang Kristen menyembah manusia. Saya murtad. Kalau kau bisa tunjukkan, ini loh ayatnya orang Kristen menyembah manusia. Saya murtad malam ini. Jangankan bilang kau. Skolar-skolarmu yang hebat-hebat itu tunjukkan saya satu ayat aja. Saya murtad. Tuhan Bapa kan Yesus kan? Yesus itu di kan mana ayatnya? Saya katakan dalilnya. Dalilnya di mana? Ayat yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Iya, mana ayat manusia, anak Bunda Maria. Dalilnya saya minta di mana? Ada ayat yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Ayatnya mana? Itu Yesus anak siapa? Anak Maria kan? Ayatnya saya bicara ayat, saya nggak bicara Yesus. Saya bicara ayatnya yang mengatakan orang Kristen menyembah manusia. Karena kalian punya mulut selalu berkata orang Kristen menyembah manusia. Saya minta dalilnya mana? Ya, Eki. Kamu manusia. Tunjukkan. Sekarang saya tanya kau. Yesus itu kau katakan manusia, betul? Betul ya? Iya betul. Betul. Manusia. Sebelum dia turun jadi manusia, dia siapa? Dia adalah utusan. Logos. Dia adalah Hologos. Dia adalah sang firman Elohim. Apa itu sang firman? Firman itu Pak, firman itu penyampai Pak, penyampai dari wahyu Allah. Salah. Ada firman, ada berfirman. Saya tanya kau, Hologos, sang firman itu apa? Ini ingat, ini channel edukasi. Kalau kau bicara tentang iman saya, 1 mili pun saya nggak akan lari dari kamu. Kau buktikan sama saya Hologos itu apa? Hologos itu kan firman Pak. Hologos itu adalah logikanya Tuhan, kecerdasannya Tuhan, daya ciptanya Tuhan, yang ada di dalam diri Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi. Yesus datang ke dunia untuk apa? Coba. Saya tanya kau sekarang. Allah SWT dengan zat. Saya tanya kau sekarang. Kau bisa bedakan apa itu Allah SWT, apa itu zat? Zat apa? Saya pengen buktikan tanya dulu, Yesus datang ke dunia untuk apa? Coba. Oke. Saya tanya kau dulu. Allah SWT dan zat kau bedakan dulu sekarang. Udah, sebelum saya lari ke Yesus.
Dia bilang, Pak, udah dia nggak bisa jawab. Oke, gini ya. Jawab. Saya jelasin kau tentang Yesus. Udah, Pak, nggak usah, Pak, dia nggak perlu tahu. Sekarang kita mau tanya. Eki, Allahmu berfirman nggak? Enggak. Nggak berfirman. Jadi Allahmu dagu, bisu ya? Bisu. Oh, nggak berfirman. Bisu. Allahmu nggak berfirman. Ya ampun, baru tahu saya. Oh, saya baru tahu juga. Berfirman Berarti loh. Allah, berarti Allah Bisu SWT-mu bisu, batu. tunarungu. Narungu ya. Ngeri. Berarti Allahmu bisu tuli ya, Eki ya? Betul ya? Kan itu nabi-nabinya Pak yang menyampaikan. Iya, berfirman nggak dia? Waktu menciptakan Adam dia pakai apa? Pakai ini kuasanya. Apa? Iya, kuasanya apa? Apa kuasanya? Ya kuasa Tuhan lah. Iya, pakai apa? Kuasa Pakai dia. apa? Dia pakai apa? Kun Waktu fayakun. kun fayakun. Kun fayakun itu apa? Apa itu? Kun fayakun itu apa? Suara atau gerakan? Apa yang kehendak pasti bisa terkehendak. Iya, oh kehendak. Jadi kun fayakun kehendak menciptakan. Betul? Apa betul? Iya, apa yang dia kehendaki ya. Kun fayakun Oh, itu. bisa Oke, ya. jadi jadi berkehendak, dia berkehendak jadi. Begitu ya? Betul nggak? Betul apa betul? Iya betul. No, Coba saya pengen betul. tanya Yesus. Sebentar Coba dulu, kamu belum ditanya. Kun fayakun berkehendak. Kapan Allahmu berbicara dan berfirman? Kapan? Ya itu kan kuasa dia, udah dia. Iya kapan? Iya kapan? Ya, Kapan itu dia kan berfirman? ada terbukti di Al-Qur'an itu. Iya, terbuktinya di mana? Iya, kun fayakun itu. Oke, terus kalau di dalam Al-Qur'anmu Allah berfirman itu apa artinya? Kun fayakun. Dan Allah itu menyampaikan kun fayakun, apa yang terjadi pasti terjadi gitu. Apa yang dia kehendak pasti terjadi gitu. Menyampaikan apa kehendak? Yang benar nih. Menyampaikan apa kehendak? Pelin-pelan sih ini. Dasar Menyampaikan pelin-pelan. apa kehendak? Coba dulu. Eki, jawab yang benar ah. Bikin malu aja. Bikin malu orang Islam loh, Ki. Kamu. Hei, berkata apa berkehendak? Jawab. Di Saudara dalam Eki. di dalam Al-Qur'anmu Allah berfirman tuh berkehendak ya? Iya, Jadi Allahmu gagu, bisu, betul? Ya kalau udah kehendak dia kan apapun yang ini kehendak dia kan jadi. Iya, Seperti Yesus kan. Allah SWT-mu bisa berbicara nggak? Berfirman bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak Allah mau berfirman? Itu lewat ini. Lewat apa? Allah Lewat Subhanahu wa kuping? Ta'ala itu Lewat kuping? lewat para nabinya. Oh, lewat para nabinya. Jadi kalau para nabinya yang tahu, kayak Iya, kalau utusan-utusannya yang tahu. iya. Jadi kalau para nabi berbicara itu berarti Allahmu lagi bicara gitu. Iya, apa yang Tuhan sampaikan ya disampaikan kepada. Iya, disampaikannya pakai apa? Tuhanmu menyampaikan pakai apa? Pakai sekop, pakai sapu, pakai linggis atau pakai itu Ya bambu? itu kan rahasia nabi, nggak bisa diinikan. Rahasia nabi gimana? Menyampaikannya pakai apa? Goblok sih dia. Pakai toa, Pak. Tidak ada. Oh, Lima pakai penjuru. Oke, waktu menciptakan Adam itu pakai kun fayakun apa diciptakan pakai tangan? Iya, kun fayakun. Oh gitu. Kamu baca Al-Qur'anmu nggak sih? Bohong. Eki? Kau ini Islam atau kafir sih? Nyamar. Oten nyamar ini. Penipu dia. Penipu deh, aduh. Gawat nih Oten nyamar nih. Nih. Enggak, saya pengen tanya. Itu bentar. Penipu. Sekarang saya tanya, Allahmu menciptakan Adam tuh pakai kun fayakun atau pakai tangan? Atas kehendak dia. Oh, jadi kau baca Al-Qur'anmu nggak sih? Kau baca Al-Qur'an nggak? Dia pakai Kau baca Al-Qur'an? firman dia. Pakai firman, katanya kau tadi tidak berfirman. Katanya Allahmu gagu, bisu, nggak bisa berfirman. Kapan saya bilang begitu? Oh, terus firmannya dari mana keluarnya? Ya dari dia sendiri. Iya, dari mana keluarnya? Iya dari dia sendiri. Kalau Allah itu Iya. kan bukan makhluk, Pak. Kalau Tuhan Eki, Islam itu bukan makhluk. kau ngomong atau berfirman keluar dari mana itu? Ya kalau saya secara manusia ya dari mulut. Kalau sang pencipta itu kan bukan ciptaan. Ya Berfirman. Terus kun fayakun itu firman atau bukan? Gimana sih? Gak jelas ini pertanyaannya. Ya, kun fayakun itu firman atau bukan? Iya, Oh, itu baca Al-Quran, itu firman Tuhan, itu Al-Quran. Iya, firman itu wujudnya apa? Firman ada wujud, enggak ada firman itu berwujud, Pak. Oh, nggak berwujud. Lonceng. Oh, ya itu. Kau baca Al-Qur'anmu nggak sih?
Kau baca Al-Quran nggak? Cuma tanya dulu. Ya saya sebagai seorang muslim ya baca kalau Al-Quran. Terus kau bilang Adam diciptakan bukan dengan tangan Allah. Kau baca di mana itu? Dari atas kehendaknya. Iya berkehendaknya di mana? Oh, jadi Allahmu itu bim salabim ngomong langsung jadi Adam. Ya iyalah jadi langsung jadi. Dia maha kuasa kok. Iya itu ngomong kan. Terus omongannya keluar dari mana tuh? Ya Tuhan, orang Islam itu bukan ciptaan Pak, bukan manusia. Yang bilang ciptaan siapa? Omongan kau bilang tadi iya. Adam diciptakan dengan supaya saya mengungkapkan keluar dari mulutnya kan. Iya sekarang keluar dari mana suaranya? Nggak usah dari mulutnya, suka-suka. Dari pantatnya bisa, dari perutnya bisa. Kau dari mana itu keluarnya? Maksud itu nggak bilang aja gini, kun fayakun itu makhluk gitu. Kun fayakun makhluk gitu. Coba keluar dari mana? Bantuin makhluk itu. Keluar dari mana tuh? Tidak bisa di dengan ciptaan. Iya maha kuasa, omongannya keluar dari mana? Semaha kuasanya Tuhanmu pasti omongannya keluar dari suatu tempat. Dari mana keluarnya? Kalau masalah itu nggak bisa ini Pak, karena Allah Tuhannya orang Islam itu bukannya manusia, ya itu kan Pak. Iya. Nggak percaya Tuhan. Iya kau mah. Ini Adam ya di surah Ali Imran 59 dikatakan Isa seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Terus tanahnya diapain? Ali Dara, saya izin dulu ya. Oke, ya. Jadi shalom Tuhan berkati. Jadi Tuhan berkati. Jadi tanah itu diapain Eki? Tanah itu diapain? Ditiup. Jadi itu Ali Imran tanah itu dibentuk. Dibentuk pakai apa? Dari tanah seluruh dunia. Pakai apa dibentuknya? Atas kuasa dia. Pakai apa? Ya, kalau masalah itu kan loh, kamu nggak baca ya? Al-Qur'anmu sendiri dan hadismu mengatakan Allah menciptakan Adam dari tanah liat dengan kedua tangannya. Dari mana kau bilang kun fayakun? Hah? Kok enggak? Kau baca Qur'anmu enggak? Hah? Enggak. Tuhan itu bukan ciptaan Pak. Iya, jadi kau nggak percaya Qur'anmu? Kau nggak percaya? Percaya. Lah percaya Qur'anmu bilang Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kau nggak percaya? Tapi kau bilang percaya. Gimana sih? Hah? Gimana sih? Kau tuh waras nggak sih? Mabok. Kau mabok nggak sih? Hah? Di Al-Qur'anmu dikatakan Allah mau menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Di hadisnya juga ada. Ayo. Itu Allah itu kan maha kuasa Pak, biar bisa ini aja. Iya dibilang tangan kok maha kuasa, ini bukan soal bilang maha kuasa. Tangannya kayak apa? Tangannya di mana? Di mana tangannya? Tuhan itu bukan makhluk Pak. Dia bukan makhluk, terus kalau punya tangan jadi apa? Robot kalau bukan makhluk. Kok punya tangan? Iya. Makanya kita mau cek tes kedunguannya dia. Di mana? Tangan Allahmu bukan seperti makhluk. Jadi tangan Allahmu kayak robot atau kayak patung. Modelnya gimana kalau bukan seperti manusia? Coba. Coba kau jelaskan dulu nih. Eki. Oh Eki. Udah mati kayaknya. Eki. Oh kayaknya musik dibunyiin lagi musiknya.
kita sudah mengantar kepergian Eki, mudah-mudahan ya tenang di sisinya. Oke. Ini Pak, PB silakan. Ini ada kadrun satu lagi nih Pak, Sinamasa nih Pak, kadrun juga nih Pak. Kadrun juga. PB dulu PB. Gimana PB tentang topik kita tadi? Silakan. PB. PB tidur. Ya Sinamasa silakan tentang topik tadi. Sinamasa silakan. Waduh, saya nggak tahu topiknya seperti apa. Nggak tahu ya, ya udah tidur aja. Gitu. Ya Lemerian, silakan topiknya apa? Tadi tanggapan Anda? Ya, kalau menurut saya sih dari topik yang tadi ya cukup menggemparkan ya. Iya, menggemparkan. Gitu. Kalau dia menanyakan hal itu, memang sesuatu kan keimanan tidak bisa hanya mengimani doang, tapi harus bisa dibuktikan secara konkret. Nah itu tadi yang diminta sama dia kan, bisa dibuktikan nggak bahwa Allah itu berwujud, kan dikatakan berwujud, tapi mana buktinya kan gitu, bukti konkretnya apa? Dan ternyata selama ini yang kita tanyakan ke mereka, dan ternyata dari pihak mereka pun ada yang mempertanyakan hal itu kan gitu. Mereka udah mulai goyang, ini yang gue sembah selama ini berwujud gak? Makanya dibilang tadi sama dia kan, ngapain kalian kalau tidak pernah melihat wujud Allah terus kalian sholat jungkat jangkit, kata dia. Untuk apa, kata dia. Ya menurut saya masuk akal sih, dan yang logis, dan memang mereka harus bisa membuktikan bahwa Allahnya itu ada eksistensinya. Itu sih Pak Dara, lanjut Pak Dara. Iya. Oke, baik. Ya, Sinamasa belum itu. Bunda Hana, shalom Bunda Hana. Lagi live kah? Panas banget, Be. Kenapa ini, Be? Perlu es batu ya ini? Iya, perlu es batu kalau panas. Aduh. Panas sekali lah dia. Kucemplungkan di dalam es batu nih kayaknya ya. Soalnya gini karena tadi ada yang gugur 2 orang, jadi panas suasananya. Sampai gugur 2 orang tadi. Sampai mati dengan terburu-buru, namanya Yamin Almirasi sama Kang Eki. Oh ya, Yamin tadi ada tuh. Udah dari kemarin turun Yamin. Iya, tadi pas masuk itu si Eki tadi saya lihat baru habis ngelayat soalnya. Masya Allah, habis melayat pula. Ditanya sampai ngeblank gitu loh, diem aja. Mereka diem aja udah jawabnya. Diem. Iya, dia jawabnya juga ngarang. Masa kak Allahnya tidak berfirman? Bisu berarti Allahnya. Iya lagi katanya. Sabar ya Be, aku tak cari es batu ya Be. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ya kita juga sudah ini ya, karena sudah 12:30 ya, karena tadi juga mulai. Kita juga mau akhiri, tapi ya itu tadi ya, yang di live chat kita sudah menyaksikannya. Ya ternyata seperti itu ya. Saya juga nggak tahu, kaget juga saya ya. Dia mengatakan seperti itu ya. Kaget juga saya. Tapi ya itulah faktanya ya. Ya, selamat malam. Silakan. Ya, selamat malam lah ya. Shalom. Shalom. Halo, ya habis salam dia terjun. Ini bukan sekali lagu juga kali ini orang nih kali ini. Coba sekali lagu juga. Oke, kalau gitu oke, nggak apa-apa ya. Udah kita akhiri dulu ya, karena memang Bunda Ana juga panas ininya ya, HP-nya ya. Kemudian juga yang lain juga sudah turun karena memang sudah malam. Nah baik, kita akhiri dulu saudara-saudaraku di live chat. Ya, live ini terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kiranya kita sampaikan di sini menjadi berkat, dan melalui berkat ini kita boleh tetap kuat di dalam iman kita, dan kita tetap berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan lupa baca Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan satu-satunya di dunia. Tidak ada lagi firman Tuhan selain daripada Alkitab. Di luar Alkitab, firman hantu alias dongeng alias omong kosong.